Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakhu dinahu adyanal kufrata wat talihin wa ala alihi wa ashabihi alladzi kanu yatamassaku syari'atahu shalihin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi billah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi alladzi kanu yatamassaku Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ya daiman fadli alal bariyah ya basital yadain bil atiyah ya sahibal mawahibi sanniyah salli ala sayyidina Muhammadin khairu warasajiyah wa fir lana ya dal ula fi hadhihi al asyiyah. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi muqami kitabih tabarukan bi dzikri a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim wa an law istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahu ma'an qadaqa wa qala nabiyyuna Muhammad laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana wa lam yu'arrif li 'alimina haqqah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ashabul aiza wal asdiqa wal ahibba jamaah muslimin muslimat yang sama-sama hadir pada kesempatan sore hari ini di tempat yang mulia, di masjid yang mulia, dengan niat yang mulia. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia. Yang Al-Fakir hormati, Al-Fakir muliakan segenap para habaib, para alimil ulama, para kiai, para tuan-tuan guru, para mudarris, para murabbi. Terkhusus alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita semuanya kersana kesepuhan urang sadaya, kersana mama Ateng Sukendar mata anallah bituli hayati. Kita doakan beliau senantiasa bisyihatin wal afiyah, dan tidak lupa pada kesepuhan orang sadaya kersana Ustadz Mudar, kersana Ustadz Abdul Latif, kersana Ustadz Fariduddin Mustafa, dan yang terkhusus teristimewa kepada guru kita semua, pemimpin kita, teladan kita, kersana Ustadz Sunandar mata anallah bituli hayati. Kita doakan semoga beliau senantiasa bisyihatin wal afiyah, dan segala cita-citanya, maksudnya, tujuannya dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi di setiap langkah kehidupannya, keluarganya dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, keturunannya dijadikan yang soleh dan solehah, dan yang utama mudah-mudahan beliau senantiasa istiqomah dalam jalan dakwah. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa seluruh jajaran perangkat desa Taman Sari, Bapak RT-nya, Bapak RW-nya, Kadus, dan semua lembaga yang ada di desa Taman Sari, dan seluruh jamaah semua, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi, para tulab wa tulabah, para pecinta Allah, para perindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meski kita dihalangi dengan derasnya hujan, tetapi kita tidak terhalangi. Walaupun sebagian terkena
derasnya air hujan, basah kuyup dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan langkah kita menuju tempat ini dan sampainya ke tempat ini, meski sebagian bajunya basah, mudah-mudahan dengan basahnya baju ini, dengan terkenanya air hujan, mudah-mudahan membasuh segala dosa-dosa kita, menghapus segala dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan menjadi wasilah segala hajat kita, segala tujuan kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita dengarkan pembacaan zikir, pembacaan salawat, pembacaan maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam maulid Simtudara dikatakan bahwa solatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih, bahwa salawat itu akan menjadi penyambung, salawat itu akan menyambungkan ruhul musalli, ruh orang yang bersalawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaihi, dengan salawat itu, bihi, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dalam kehidupan kita karena warna-warni dunia kita terutus. Ahlan wa sahlan Habibana Umar bin Hasan Sahab, Habibana Zaki Asgaf. Teruskan. Dengan salawat akan tersambung kembali ruhul musalli alaihi bi, ruh-ruh orang yang bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mungkin dengan warna-warni dunia kita terputus kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan kita semua menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya pengakuan kita, tetapi kita diakui oleh Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkali-kali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, laisa minna, tidak termasuk umatku, tadi aku umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, malam yuwakir kabirona, orang yang tidak menghargai orang tua, yang muda tidak menghargai yang tua, baik di sini tuanya lebih dari umurnya atau kedudukannya, bahkan status sosialnya. Maka kita kalau ingin diaku sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus menghormati, harus menghargai orang-orang yang lebih tua daripada kita, terutama kepada orang tua kita, kepada guru kita, termasuk kita sebagai rakyat, sebagai bawahan, kita menghargai para pemimpin-pemimpin kita. Maka ada satu hikayat ketika Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau ingin berangkat sholat subuh, berjamaah sholat subuh. Beliau dengan tergesa-gesa karena mungkin agak terlambat. Di perjalanan, ketika beliau berjalan, ketemu dengan seorang kakek-kakek, aki-aki, kapendak jeung aki-aki. Sayyidina Ali tidak berani untuk mendahului kakek-kakek itu, karena salah satu adab kita menghargai orang tua ketika kita berjalan di belakang.
Di dalam kitab Ta'alim Muta'alim, salah satu yang mewarisi fakir adalah kita berjalan di depan orang tua, baik guru kita atau orang tua kita sendiri atau orang-orang yang lebih tua dari kita. Maka jangan sekali-kali, sebagian daripada adab. Begitupun Sayyidina Ali ketika mau sholat subuh, walaupun tergesa-gesa, tidak mau menyalip, tidak mau mendahului kakek-kakek itu. Ternyata setelah dekat ke masjid yang dituju, yang di sana ada berjamaah, yang menjadi imam adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata aki-aki teh lain orang Islam. Ari pas dekat masjid teh itu malahan belok karena bukan orang Islam. Sayyidina Ali masuk ke dalam, ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengimami dan itu sudah ruku. Kalau kita jadi masbuk atau makmum yang datang belakangan, kalau kita menemukan atau artinya kita mengikuti ruku, berarti kita dapat 1 rakaat. Saat itu sudah ruku, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mau berdiri, sudah mau bangun dari ruku yaitu tidak, ternyata datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu menahan Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya tidak mengangkat dari rukunya. Sampai Sayyidina Ali ketika itu beliau mengucapkan alhamdulillah karena saya bisa mengikuti 1 rakaat, berarti saya bisa dapat 1 rakaat karena belum tidak. Setelah itu salam, berjamaah selesai, dan para sahabat bertanya kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW tentang, ya Rasulullah, kenapa tadi ketika sholat itu rukunya lama? Biasanya tadi kan sholat membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi itu 3 kali, kalau enggak 5 kali, kalau enggak 7 kali. Itu pun kalau lebih dari 3 kali harus ada persetujuan dari makmum begitu. Kalau jadi imam seperti itu, jangan mentang-mentang kita kuat sholat berjamaah kita baca subhana rabbiyal azimnya 7 kali misalnya gitu. Itu lama, sampai dipertanyakan oleh para sahabat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ternyata Rasul SAW menjawab, aku nggak tahu, aku tidak tahu, karena saat itu datang malaikat Jibril menahan supaya aku tidak bangun dari ruku. Itu maka setelah itu datanglah malaikat Jibril alaihissalam mengabarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW bahwasanya kenapa itu terjadi, karena saat itu Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril alaihissalam untuk menahan Rasul SAW untuk tidak bangun dari ruku. Ternyata karena penghargaan Sayyidina Ali terhadap aki-aki, walaupun kakek-kakek itu bukan orang Islam. Makanya walam yu'akhir kabirona, jangan sekali-kali kita tidak menghargai orang yang lebih tua. Sampai tadi ketika Sayyidina Ali mengucap alhamdulillahirabbil alamin, maka alhamdulillahirabbil alamin Sayyidina Ali dihargai, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadinya zikir atau takbir intikal. Takbir yang pertama takbiratul ihram, setelah itu setiap kita beralih dari satu gerakan ke gerakan yang lain namanya takbir intikal. Ada takbiratul ihram, ada takbir intikal, ada zikir intikal. Satu takbiratul ihram, yaitu takbir yang pertama Allahu Akbar. Yang kedua disebut takbir intikal, dari berdiri ke ruku takbir intikal Allahu Akbar, kalimatnya sama. Dan satu lagi ada zikir intikal. Zikir intikal ini adalah zikir ketika beralih dari ruku ke tidak, jadi diganti, bukan Allahu Akbar lagi tapi sami Allahu liman hamidah. Jadi enggak Allahu Akbar, tadinya sama Allahu Akbar, setiap gerakan Allahu Akbar, tapi karena asbabul wurudnya diganti sami Allahu liman hamidah karena penghargaan Sayyidina Ali terhadap seorang kakek-kakek, sehingga tadi ucapan Sayyidina Ali dijawab dengan sami Allahu liman hamidah. Sami Allah, semoga Allah menerima
hamidahu, terhadap orang yang memuji Allah, yaitu Sayyidina Ali. Yang pertama, malam yu'akir kabirona. Yang kedua adalah malam yarham soghirona, yang tidak akan aku sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah malam yarham soghirona, orang yang tidak sayang terhadap yang muda, tidak sayang terhadap yang lebih muda. Orang tua nggak sayang sama anaknya, terus pemimpin tidak sayang terhadap rakyatnya, maka orang-orang yang seperti itu tidak diaku sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, malam yu'arrif li alimina haqqa. Yang ketiga yang tidak akan diaku sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah malam yu'arrif li alimina haqqahu. Orang yang tidak tahu menghargai para alim ulama, orang yang tidak tahu memuliakan para alimin ulama. Padahal man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fama'wahul jannah. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, man akrama aliman, barang siapa yang memuliakan alim, orang yang berilmu, para ulama, faqad akramani, sama saja dengan memuliakan aku, kata baginda Nabi Muhammad. Wa man akramani, dan barang siapa yang memuliakan aku, faqad akramallah, maka dia sungguh telah memuliakan Allah. Wa man akramallah, dan orang yang memuliakan Allah, fama'wahul jannah, tidak ada lagi tempat yang pantas dan layak kecuali surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah lagi, ketika seorang pedagang pulang dari dagangnya, istirahat di rumah, beliau mendengar suara teriakan menjerit-jerit meminta tolong, tolong, tolong. Dia sedang istirahat. Ketika ditelusuri, suara itu datang bukan dari rumah atau dari pemukiman, ternyata suara itu datang dari pekuburan. Suara yang minta tolong itu datangnya bukan dari rumah atau dari pemukiman, tetapi dari pekuburan. Bayangin kalau kita ada yang teriak-teriak minta tolong tapi di kuburan, mungkin lari. Sampai itu baru malam pertama, malam kedua begitu juga, ada yang minta tolong, 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 menjerit-jerit kesakitan. Malam ketiga begitu pun, sampai orang ini terganggu, galau, nggak bisa tidur, pokoknya sampai bagaimana solusinya, beliau datang ke seorang alim, beliau datang ke ulama, beliau datang ke orang soleh, beliau curhat. Ternyata yang didatangi itu adalah Sultanul Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Beliau datang ke Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bahwa, ya Syekh, aku tuh tiap malam nggak bisa tidur karena mendengar suara yang menjerit-jerit kesakitan, suara yang minta tolong. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, coba telusuri di mana itu suara. Datangnya sih dari pekuburan, cuman nggak tahu dari mana. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani memerintahkan untuk menelusuri dari mana. Bisa jadi itu kuburan, dia kenal orangnya siapa. Maka setelah itu orang itu melaksanakan tugas dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ditelusurilah mana kuburan yang tadi yang mengeluarkan suara yang menjerit-jerit meminta tolong. Ternyata dia tahu orang yang kuburan itu memang temannya, sama-sama pedagang, menjerit-jerit tolong, tolong, sampai akhirnya balik lagi ke Syekh Abdul Qadir Jailani menceritakan bahwa, ya Syekh, aku tahu orang ini adalah teman saya juga, dia seorang pedagang juga, dia memang berarti sedang disiksa, sedang dalam azab kubur. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, apakah dia muridku? Kata Syekh Abdul Qadir, kata orang itu, kata pedagang itu, bukan murid saya. Apakah dia jamaah bulanan atau mingguan? Nggak pernah. Ngaji juga nggak pernah ikutan majlis, nggak pernah ikutan majlis Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Apakah bulanan juga? Pernah bulanan mah? Enggak juga.
Atau event-event besar misalnya, ada tabligh akbar dia ikut? Enggak juga. Kata orang itu, kata Syed Abdul Qadir Jailani, gimana? Aku akan memintakan ampunan, memintakan dihentikannya. Tidak alasan, memintakan dihentikan siksanya, siksa kuburnya kalau tidak ada alasan. Maka kata orang itu, yang pedagang itu, wahai Syekh, aku ingat saat itu ketika dia masih hidup, sama-sama lagi di pasar. Saat itu Syekh beserta rombongan menaiki kuda melewati pasar, dan saat itu kudanya menghentak ke tanah, dan tanah itu mengeluarkan debu yang banyak sampai akhirnya debu itu menghalangi pandangan termasuk orang itu yang sedang menjerit-jerit tadi disiksa itu, menghalangi pandangan. Debunya ini sangat tebal, menghalangi pandangan. Akhirnya kata Tuan Syed Abdul Qadir Jailani, mudah-mudahan ini bisa menyambungkan, Maka kata Syed Abdul Qadir Jailani berdoa kepada Allah, ya Allah, demi keberkahan debu yang menghalangi pandangan, yang menyambungkan aku dengan orang itu, ya Allah, angkat siksanya. Maka dari mulai saat itu setiap malam sudah tidak terdengar lagi suara yang menjerit-jerit minta tolong, suara yang menjerit-jerit kesakitan, karena tadi doa Syed Abdul Qadir Jailani. Walaupun tadi beliau orang itu bukan murid Syed Abdul Qadir, hanya yang bisa menyambungkan hanya debu yang tadi dilewati oleh Syed Abdul Qadir Jailani. Maka walaupun kita seperti apa, tetap disebut wal al mutaba'atu yurisul muttasil wal mubarakatu yurisul munfasil. Meski kita bukan siapa-siapa, tetapi kita mengikuti jejak langkah para ulama, insya Allah kita akan bisa sambung kepada para ulama itu. Wal mubarakatu yurisul munfasil. Dan ketika kita mubarakah, memisahkan diri, meski kita satu kampung, meski kita saudara, tetapi kita tidak pernah mendekatinya, tidak pernah cinta kepadanya, bahkan tidak pernah kita memandang wajahnya, maka yurisul munfasil, dia tidak akan sambung, artinya tidak akan mendapatkan syafaat pertolongan dari orang-orang soleh itu. Karena orang-orang soleh mempunyai syafaat. Aksiru minal asdiqoil mu'minina fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah. Perbanyak saudara-saudara kita orang-orang soleh, karena mereka mempunyai syafaat di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan dengan berkah kita selalu kumpul bersama orang-orang soleh, bersama zuriyah baginda Nabi, bersama para ulama, mudah-mudahan kita terus sambung kepada mereka dan sambung kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa allahu istaqamu ala tariqatil asqainu ma'an godako. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan berkah kita istiqomah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.